Bagaimana mendapatkan keuntungan dari menggunakan kartu kredit? Pasti teman-teman tahu ya, kartu kredit ya. Andrew tunjukin dulu kartu kredit yang Andrew punya ya. Ini kartu kredit dari Mastercard ya. Lalu ini ya. Ini juga kartu kredit dari Visa, oke. Lalu ini juga ya, ini kartu kredit juga. Jadi pasti teman-teman punya ya kartu kredit. Yang terakhir itu dari GBC. Jadi Andrew jelaskan dulu ya mengenai kartu kredit. Banyak yang bilang kartu kredit itu adalah kartu hutang ya. Yang namanya hutang kan harus dihindari. Tapi buat sebagian orang ya seperti Andrew pribadi menggunakan kartu kredit. Tetapi bukan berarti dengan banyaknya kartu kredit yang Andrew punya, Andrew banyak hutang, bukan. Tadi Andrew udah tunjukin beberapa macam kartu kredit yang Andrew punya, dan semuanya itu adalah platinum ya. Nih, teman-teman lihat ya, ini platinum, oke. Lalu ini juga ya, ini platinum juga ya. Lalu ini platinum juga. Jadi semuanya itu platinum. Andrew jelaskan dulu definisi dari kartu kredit. Jadi kartu kredit itu adalah alat bantu pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank dan juga pihak atau lembaga keuangan sebagai alat bantu transaksi ya, sebagai alat bantu kita bisa melakukan pembayaran. Tanpa adanya kartu kredit, kita kan harus bayar via cash ya, atau bisa juga via debit. Itu fungsinya kurang lebih sama dengan kartu kredit. Mengapa pihak bank mengeluarkan kartu kredit? Ya, adalah tujuan dari bank itu adalah supaya teman-teman berhutang. Nah, itu kuncinya. Jadi teman-teman berhutang, teman-teman konsumtif, teman-teman gak bisa bayar, akhirnya teman-teman dikenakan denda, teman-teman dikenakan bunga, dan bank mendapatkan denda dan bunga, dan dari situlah bank mendapatkan revenue. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kartu kredit ini adalah sebagai kartu hutang, maka ya Andrew sarankan jangan pernah berhutang dengan kartu kredit. Kenapa? Alasannya karena bunganya tinggi sekali. Ya, bunga bank dari kartu kredit ini tinggi sekali. Andrew pernah cek itu bisa setahun bisa 36%. Nah, lalu kenapa Pak Andrew tetap masih mau pakai kartu kredit? Oke, Andrew jelasin. Jadi Andrew pakai kartu kredit pertama ya, apalagi sekarang zaman COVID seperti ini, di mana kita dianjurkan untuk mengurangi yang berbentuk kontak fisik ya, cashless, ngerti ya cashless ya? Artinya kita kalau COVID kan kita harus pegang uang, kita pegang kita kasih orang pegang uang, kembalian dari orang kasih kita lagi. Nah, itu ada kemungkinan kita melakukan kontak fisik walaupun ada medianya yaitu dengan uang. Nah, dengan kartu kredit ya, ini kita bisa mengurangi resiko untuk COVID, itu satu. Yang kedua ya, kenapa Andrew pakai kartu kredit? Karena dengan kartu kredit ya, kita bisa nggak usah repot-repot bawa cash. Teman-teman bayangin, kalau misalnya kita lagi belanja sesuatu yang harganya misalnya 10 juta. Apa iya teman-teman repot-repot bawa uang cash 10 juta taruh di dompet? Itu kan juga lebih bahaya. Ya, resiko kena jambret atau di jalanan itu juga lebih bahaya, teman-teman. Ya. Nah, terus terang Andrew punya kartu kredit ini limitnya di atas 2 digit semua, ya. Tapi tadi Andrew sudah bilang, ya, caranya aja yang kita mesti tahu cara menggunakan kartu kredit yang baik dan benar. Nah, cara yang baik yang benar adalah ya, jangan pernah menggunakan kartu kredit di luar kemampuan pembayaran kita. Karena kalau teman-teman sudah menggunakan kartu kredit di luar kemampuan bayar, maka teman-teman akan dikenakan denda, akan dikenakan bunga.
Nah, disitulah yang teman-teman akan mendapatkan beban, ya, dan disitulah bank akan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau teman-teman mau pakai kartu kredit, pastikan teman-teman hanya menggunakan yang teman-teman sanggup bayar. Ingat, kartu kredit itu bukan kartu sakti yang kalau kita pakai ya tetap harus dibayar gitu loh. Jadi kalau teman-teman pakai 10 juta, ya harus dibayar 10 juta. Nah, Andrew juga mesti kasih ide bahwa hindari penggunaan kartu kredit dengan membayar minimum, ya. Nah, misalnya kita pakai kartu kredit 10 juta, ya. Kita bayar sebulan atau begitu jatuh tempo kita bayarnya itu hanya 10%. Nah, 90% itu dikenain bunga, ya. Kalau Andrew pribadi pakai kartu kredit, Andrew selalu bayar full payment. Artinya bank nggak bisa kenain kita bunga, ya. Bank nggak bisa kenain kita bunga. Nah, enaknya lagi kalau kita pakai kartu kredit adalah banyak diskon, banyak promo. Nah, karena kebetulan Andrew punya kartu kredit itu adalah platinum semua. Jadi kalau Andrew ke bandara, ya, Andrew bisa menikmati lounge, ya. Misalnya Andrew ke Bandara Changi, Singapura, Andrew ke Bandara Soekarno-Hatta, itu semua Andrew bisa mendapatkan free lounge, ya. Nah, di dalam lounge itu kita bisa mendapatkan makanan, minuman secara free, gratis. Ya, Andrew dan istri sudah pernah coba dan Andrew sangat-sangat senang, dan salah satu fasilitas itulah Andrew mau menggunakan kartu kredit. Sekali lagi, kartu kredit yang kita gunakan harus yang mempunyai fasilitas lounge, ya, atau yang kelasnya itu platinum, ya. Nah, yang selanjutnya yang teman-teman ingat adalah kalau kita menggunakan kartu kredit, ya, diskonnya juga banyak, ya. Ada poin, ada ini, ada itu. Jadi alat bantu pembayaran ini ya tergantung balik lagi siapa yang menggunakan. Kalau kita gunakan dengan baik tentunya akan berguna, ya. Kalau kita gunakan dengan salah akan menjadi jebakan, sebuah jebakan Batman. Andrew pribadi tidak pernah bayar kartu kredit itu minimum. Andrew selalu bayar yang namanya full payment. Artinya apa? Sekali lagi, kalau Andrew pakai 11 juta ya bayarnya 11 juta. Jangan bayar minimum. Jadi bank nggak ada celah untuk mengenakan kita bunga gitu loh. Nah, ya. Oke, hal lain yang positif apabila kita menggunakan kartu kredit adalah Andrew biasanya kasih istri, ya, atau kasih adik Andrew, ya, saudara kita, kartu tambahan. Supaya apa? Apabila mereka ingin menggunakan sesuatu yang sifatnya urgent, ya, darurat, nah silakan pakai kartu ini, ya. Jadi sekali lagi kartu kredit itu bukan berarti kita apa-apa bayar harus pakai kartu, enggak. Hanya yang sifatnya urgent aja, hanya yang sifatnya darurat gitu loh. Nah, jadi baru pakai kartu kredit, dan pastikan kalau teman-teman pakai kartu kredit ya harus bisa bayar gitu loh. Jangan sampai teman-teman pakai kartu kredit nggak bisa bayar. Nah, disitulah celah bank, disitulah celah mereka untuk membebankan bunga kepada kalian. Nah, kenapa Andrew bahas di episode kali ini mengenai kartu kredit? Nah, Andrew juga mau cerita satu gini. Oke, Andrew tahu mungkin teman-teman di sini ada yang punya kartu kredit juga, ya, dan Andrew yakin teman-teman bijak menggunakannya. Dan Andrew nggak tahu teman-teman biasanya apply atau enggak kartu kredit. Nah, ini ada satu tips lagi buat teman-teman nih, ya. Jadi buat teman-teman, ya, kalau teman-teman punya kartu kredit, artinya teman-teman dipercaya oleh pihak bank. Biasanya, ya. Kemarin Andrew baru mendapatkan telepon dari salah satu bank besar, ya, menawarkan sebuah kartu kredit. Padahal Andrew nggak apply, ya. Jadi pihak bank itu telepon, dia menawarkan kartu kredit, dan sekali lagi Andrew nggak apply, sama sekali nggak apply. Kenapa bank mau kasih Andrew kartu kredit? Karena bank menganggap Andrew bisa membayar atau Andrew bisa menggunakan kartu kredit itu dengan bijak. Tentunya bank tersebut adalah bank yang Andrew simpen uang. Ya, biasanya ya. Kalau teman-teman biasanya punya dana mengendap, ya, 100 juta ke atas. Nah, pihak bank biasanya akan memberikan kartu kredit secara gratis. Iuran tahunannya juga gratis, ya. Nah, Andrew kemarin ditelepon, dia bilang, "Pak,
Bapak direkomendasikan sebagai nasabah prioritas kami ya, untuk bisa menggunakan kartu kredit platinum lagi. Nah ya, akhirnya Andrew jawab, ya Andrew sudah punya beberapa, ya Andrew tetap terima ya, karena Andrew lihat itu banknya merupakan bank besar dan Andrew bisa gunakan untuk segala kepentingan atau keperluan darurat ya. Dan sekali lagi kalau Andrew berpergian ke bandara, Andrew bisa mendapatkan fasilitas free lounge ya. Di situ kita bisa dapatkan makanan gratis, minuman gratis, kursinya juga empuk, kursinya sofa gitu kan. Nah kita mau incer itunya. Dan sekali lagi jangan pernah gunakan kartu kredit apabila teman-teman nggak sanggup bayar. Dan sekali lagi nggak perlu apply kartu kredit. Karena kenapa? Kalau teman-teman apply tapi bank itu menganggap teman-teman nggak mampu atau bank itu nggak percaya dengan kemampuan teman-teman untuk bayar, sampai beruban juga kita nggak akan di-approve ya. Kalau bank itu melihat bahwa kita itu belum layak untuk menggunakan kartu kredit, dia nggak akan approve gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya bank tersebut melihat kamu layak untuk menggunakan kartu kredit, ya kamu punya dana mengendap, kamu punya dana yang cukup, kamu nggak usah apply juga pasti ditawarin gitu loh. Nah, jadi sekali lagi bijaklah menggunakan kartu kredit, ya jangan pernah berutang dengan kartu kredit. Bahkan Andrew pun dikasih limit, misalnya contoh nih ya, kita dikasih limit 10 juta. Bahkan Andrew sendiri pun misalnya pemakaian Andrew, contoh ya, bukan sebenarnya ya. Misalnya pemakaian Andrew sebulan 10 juta, biasanya Andrew bayar itu 15 juta atau 20 juta. Nah, biarin aja dananya itu mengendap di kartu kredit. Jadi, kartu kredit ini yang harusnya jadi kartu hutang bagi kita, tapi Andrew jadikan sebuah kartu untuk kita menabung. Ya, di situ istri kita bisa pakai, adik kita bisa pakai, sehingga apabila ada dana-dana yang darurat, yang sifatnya darurat atau transaksi yang bersifat elektronik, kita akan terbantu dengan adanya kartu kredit. Jadi sekali lagi, tidak selamanya kartu kredit itu menjerumuskan kita. Kembali balik bagaimana cara kita menggunakan kartu kredit, ya kan? Dan pesan Andrew terakhir adalah jangan pernah berutang dengan kartu kredit, ya selalu bayar full. Kalau teman-teman nggak bisa bayar full, jangan pakai kartu kredit. Jadi itu aja pesan Andrew mengenai kartu kredit. Selamat berhasil.